Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hayati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan berbagai bidang. Nah, materinya akan disampaikan oleh Mbak Fadila Salsafaradiva, Mbak Vivi Avista, Mbak Nurul Holisa, dan saya sendiri. Berikut adalah video dari kami, tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Avista. Di sini saya sebagai pembawa materi pertama. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kapan ya negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia? Ternyata, sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan kesepakatan politik para founding fathers Indonesia pada saat Indonesia didirikan. Dalam perjalanan kehidupan panjang berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami deviasi loh. Yang dimaksud dengan reaktualisasi Pancasila adalah bagaimana cara kita mengamalkan dan merealisasikan kembali dari makna yang seharusnya. Contohnya seperti kita harus memegang teguh kepercayaan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara serta ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila tidak berpaham kepada individualisme ataupun kolektivisme. Pancasila tidak berpaham kepada komunisme ataupun kapitalisme. Tidak pula berpaham tentang sekulerisme ataupun tentang teokrasi. Posisi inilah yang merepotkan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara pertimbangan politik, Pancasila memang perlu direaktualisasi kembali dalam kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Mengingat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi nasional untuk masa depan negara yang lebih baik. Latar belakang tersebut didorong pula oleh realita yang terjadi pada saat ini pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Realitas saat ini sangat menggambarkan perwujudan praktik demokrasi berkonotasi buruk yang mengkambing hitamkan Pancasila. Yang lebih ironis lagi, saat ini tidak lagi kita lihat, kita dengarkan, dan kita rasakan butir-butir pengamalan Pancasila. Yang selama ini kita tahu sebagai dasar negara Indonesia, menjadi falsafah Indonesia, menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, yang menjadi akar budaya, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu, di manakah Pancasila kita sekarang ini? Untuk itu, marilah mulai dari sekarang kita buka pikiran luas kita untuk melanjutkan reaktualisasi Pancasila untuk bertujuan membangun Pancasila untuk membangun karakter Indonesia menghadapi masa depan. Terutama tentang apa, kenapa, dan bagaimana nilai-nilai reaktualisasi Indonesia untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki ciri khas khusus tersendiri untuk dasar negara Indonesia. Maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan Pancasilais. Yang dimaksud dengan pendekatan Pancasilais adalah cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, harus selalu mempertimbangkan pengamalan Pancasila untuk selalu konsisten. Adapun ranah dan sasaran dari reaktualisasi Pancasila adalah pembangunan karakter bangsa Indonesia yang mencakup ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotor. Karena termasuk pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Hal ini seiring dengan perhatian pemerintah saat ini yang mendengungkan betapa pentingnya pendidikan karakter bangsa, yang tidak lain adalah pendidikan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila.
Untuk dapat mengimplementasikan dan mengaktualisasikan sila-sila Pancasila dengan baik, maka perlu dimaklumi tentang kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini. Posisi Indonesia di tengah-tengah perkembangan dunia dan globalisasi, berada pada posisi silang baik secara geografis, geopolitik maupun geostrategis, historis maupun dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan atau metode yang tepat. Karena bangsa Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat yaitu menggunakan pendekatan Pancasialis. Yang dimaksud dengan pendekatan Pancasialis adalah cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, dan kenegaraan harus selalu mempertimbangkan pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan karakter bangsa yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor. Karena termasuk pendidikan karakter, maka diperlukan model dan keteladanan. Hal ini seiring dengan perhatian pemerintah saat ini yang mendengungkan pentingnya pendidikan karakter bangsa Indonesia yang memiliki ciri khusus, yang tidak lain adalah pendidikan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya ada bidang yang termasuk dalam reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dalam bidang pembangunan. Yang pertama ada bidang posisi dan lokasi Indonesia. Segala kegiatan pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi keseluruhan wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang kedua, bidang kekayaan alam. Pembangunan yang melibatkan kekayaan alam Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan tentang pengadaan, pengolahan, pendayagunaan, dan pemanfaatan, pengembangan, serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, bidang kemampuan penduduk. Pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Dengan pembangunan SDM yang tinggi akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Namun demikian, dalam pembangunan SDM ini tetap mempertimbangkan pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang keempat ada bidang ideologi. Bidang ideologi pembangunan dalam rangka memperkokoh dan mempertebal ideologi bangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya Pancasila yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kelima ada bidang politik. Pendidikan dan pembangunan di bidang politik bagi bangsa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, sehingga tidak dapat digantikan dengan landasan yang lain, termasuk paham Barat dan Timur. Untuk itu, pendidikan dan pembangunan politik bagi bangsa Indonesia sangat penting dan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Pancasila dalam wujud berbagai. Yang pertama, penyemangat persatuan dan kesadaran nasionalisme yang harus dihayati dan diamalkan oleh penyelenggara negara, lembaga masyarakat, dan warga negara. B. Tolak ukur eksistensi kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. C. Referensi dasar bagi sistem dan proses pemerintahan yang prinsip-prinsipnya terjawantah dan dalam tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. D. Alat pemersatu atau perekat bangsa dan kebangsaan Indonesia. E. Objek kajian dari berbagai sisi dan referensi pendukung yang berlain atau beragam. F. Serta sebagai rujukan untuk kebijakan politik, pemerintahan, hukum, dan hankam. Di samping itu, Pancasila sebagai dasar bagi segala pergerakan dan kemajuan bangsa, ruh yang
serta kuat di dalam hati dan pikiran warga negara, ideologi yang menempatkan bangsa Indonesia sejajar dan berdampingan dengan bangsa atau negara lainnya secara merdeka dan berdaulat. Ideologi yang realistis, idealistis, dan fleksibel. Yang keenam, ada bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berakar dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. Pembangunan di bidang ekonomi harus mewujudkan aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai nilai dan ruh bagi A. Ekonomi kerakyatan atas prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. B. Sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar. C. Ekonomi kerakyatan, agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, atau ketergantungan rasa was-was dan rasa diperlakukan tidak adil. D. Pemerintah yang memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak. Di samping itu, Pancasila diaktualisasikan sebagai pendorong dan menjamin adanya tindakan nyata, yaitu yang pertama, anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Yang kedua, setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Untuk itu, perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang rumusannya adalah yang sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945 sebelum diubah, sehingga dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Aktualisasinya dalam bidang lingkungan hidup, Pancasila diwujudkan sebagai ruh bagi perundang-undangan bidang sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan kualitas hidup. B. Yang berwawasan kebangsaan melalui pemeliharaan lingkungan hidup serta pensejahteraan seluruh rakyat secara adil, makmur, dan merata, serta yang terakhir dipahami bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup beserta perilakunya. Yang ketujuh, ada bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya juga harus berakar dari kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Aktualisasinya tidak boleh menyimpang dari pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Pembangunan di bidang ini merumus pada aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai landasan ideal bagi pembangunan pendidikan, budaya, dan keagamaan di Indonesia yang menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan, dan ras. Ideologi terbuka yang mendorong kreativitas dan inovativitas, spirit untuk mengembangkan dinamika masyarakat dalam membentukkan watak peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta visi dan misi pendidikan nasional bagi anak Indonesia. Problema yang dihadapi berintikan pada masalah kebudayaan, yang pemecahannya secara mendasar adalah melalui proses pendidikan secara menyeluruh. Di bidang budaya, aktualisasi Pancasila berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Proses pembangunan budaya yang dibelajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dan generasi ke generasi, serta penguat kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Di bidang keagamaan, aktualisasi ini berwujud sebagai ideologi yang menerapkan prinsip agama apabila melaksanakan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, musyawarah, persamaan, toleransi, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta kritik intern. Di samping itu, Pancasila terwujud sebagai ideologi yang paling memungkinkan bangsa Indonesia bersatu dalam NKRI yang nilai-nilainya universal, yaitu yang sesuai dengan 5 tujuan hukum agama.
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, memelihara harta, filsafat dan ideologi yang tidak bertentangan dengan wawasan keagamaan, yang memelihara persatuan umat, bukan penyatuan sebagai hasil kontrak sosial budaya bangsa Indonesia. Yang kedelapan ada bidang hankam. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan juga harus mewujudkan pengalaman sila-sila Pancasila secara konsisten. Berdasarkan uraian di atas, maka saat ini diperlukan suatu langkah nyata secara nasional berupa suatu gerakan bersama untuk membudayakan dan mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dengan melaksanakan gerakan hidup berkarakter Pancasila. Pentingnya reaktualisasi Pancasila. Yang dimaksud dengan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan dan merealisasikan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila perlu diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia karena banyaknya dampak negatif kebijakan otonomi daerah seperti timbul ego daerah, primordialisme sempit. Sebagai akibat dari sempitnya pemahaman Pancasila, terjadinya degradasi nilai-nilai kekeluargaan dan tenggang rasa di masyarakat, serta disalahgunakan implementasinya oleh penguasa sehingga legitimasinya sudah pada titik nadir atau anti klimaks. Dimensi sosial ekonomi memandang perlunya diaktualisasi oleh dan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai falsafah negara yang mewujudkan sistem ekonomi Pancasila serta sebagai sumber sistem ekonomi kerakyatan. Begitu pula dimensi kesejahteraan rakyat yang memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia karena kemampuan ideologi Pancasila yang bersimetris dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan kedaulatan rakyat, serta yang perlu dianalisis substansi ideologinya pada segi ontologi dan epistemologinya. Dimensi lingkungan hidup memandang perlunya diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia. Dimensi pendidikan memandang Pancasila perlu diaktualisasikan kembali dengan alasan bahwa ia perlu difahami, dihayati, dan diamalkan kembali oleh seluruh komponen bangsa. Dimensi budaya memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali atau dikinikan oleh dan bagi bangsa Indonesia dengan pertimbangan perlunya visi NKRI untuk menjadi negara industri maju baru. Terakhir, dimensi keagamaan memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan kembali oleh dan bagi bangsa Indonesia mengingat keragaman agama yang perlu disikapi sebagai permata indah untuk dipilih. Hal ini sebagai perwujudan terhadap hasil penelusuran sejarah perumusnya. Pertimbangan lainnya adalah karena selama ini terkesan masyarakat telah trauma bila diajak bicara Pancasila karena dianggap Orde Baru. Selain itu, pada pengalaman yang telah diimplementasikan secara indokratif melalui P4, yang dalam prakteknya justru Pancasila yang seharusnya berfungsi sebagai perekat bangsa malah mulai diabaikan, sehingga ada fenomena untuk mendirikan negara dengan prinsip Islam atau dengan ideologi alternatif lainnya, sehingga memicu konflik yang mengatasnamakan agama, etnis, bahkan separatisme yang mengecam NKRI. Nah, dari beberapa materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, diperlukan model, pendekatan, metode, teknik, sasaran, dan contoh untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengembangan model penafsiran Pancasila secara terbuka atau konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.